Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta atau menurun 0,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun mengalami sedikit penurunan, data TPT di Indonesia yang dirilis oleh BPS memperlihatkan angka pengangguran yang masih terbilang tinggi. Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran pada Agustus 2023 ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019. Berdasarkan jenis kelamin, Amalia merinci jumlah pengangguran laki-laki lebih besar, sekitar 5,42%, daripada pengangguran perempuan yang mencatat 5,15%. Selain itu, berdasarkan wilayahnya, jumlah pengangguran di desa tercatat naik menjadi 3,88% year on year dari 3,45%. Namun dari data tersebut terjadi penurunan pengangguran di perkotaan sebesar 6,40% year on year. Artinya pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan berjalan secara efektif dan berhasil mengikis pengangguran terbuka di wilayah perkotaan. Ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 7,74%. Jika dilihat menurut wilayah, terjadi penurunan pengangguran pada wilayah perkotaan, sementara pada wilayah pedesaan terjadi peningkatan. Jumlah pengangguran yang masih tinggi di dalam negeri itu terjadi di tengah banyaknya konflik geopolitik yang mempengaruhi perekonomian global. Tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah pedesaan juga disebabkan oleh faktor adanya migrasi penduduk ke wilayah perkotaan. Hingga wilayah pedesaan kekurangan tenaga kerja terampil, selain karena kurangnya ketersediaan pekerjaan di wilayah pedesaan. Selain itu ada pula faktor waktu survei yang dilakukan pasca musim tanam atau musim panen, hingga para petani terhitung masuk sebagai pengangguran terbuka. Meski begitu, data ini bisa menjadi kajian secara komprehensif tentang bagaimana meningkatkan perekonomian di tingkat pedesaan.